Saya ke trading view saja karena lebih mudah dilihat aja si trading view ini, dan lebih mudah nanti dianalisa. Ini 1 bulan, saya coba ke weekly saja. Setidak-tidaknya seperti ini weekly. Nah, video kali ini akan membahas tentang teknik atau metodologi untuk analisis. Jadi ada banyak sekali sih sebetulnya, cuman kita ada membahas 3 yang umum saja. Ada menggunakan teknik fundamental, bandarmologi, dan juga technical analysis. Seperti itu, nanti kita akan coba bahas secara sederhana saja. Jadi di dalam kripto, dalam saham, dalam apapun itu, ada dari Bang Arga Karo-Karo itu dia bilang bagus ya, teori mobil butut guys. Jadi sebelum kenal saham, kripto dan lain itu ada teori mobil butut. Jadi di sana ada 3 orang berbeda yang kita mencoba menganalisis. Pertama, kalau dari sisi fundamental itu adalah orang yang melihat di balik sahamnya atau di balik mobilnya. Apakah itu mobil rongsok, apa itu mobil butut, mereknya apa, harganya berapa, bagaimana kualitasnya. Ada yang dari sana, artinya ada yang orang betul-betul melihat detail sekali jenis mobilnya atau jenis sahamnya, jenis kriptonya, jenis pokoknya apa yang dibalik layar, apa kualitas itu dia detail betul, kemudian dia masuk untuk membeli. Ada situ ya. Kemudian ada tipikal analisis menggunakan bandarmologi, yaitu lewat supirnya. Jadi memang betul bahwa setiap saham, kripto dan lain-lain itu pasti ada bandarnya guys. Karena sebagus apapun mobil, mau butut, mau bagus, mau mewah, mau murah, mau mahal, mau apapun, kalau tidak ada supirnya dia tidak akan kemana-mana. Hanya mengandalkan kita semua beli, jual beli nggak akan guys. Karena ini volumenya tuh bukan sedikit guys. Kita beli 100.000, 200.000, ini miliaran dolar. Jadi kalau nggak ada bandar yang punya duit sebanyak itu, tidak akan bergerak sama sekali. Nah, bandarmologi biasanya dia itu mengikuti pergerakan bandar, mengikuti tujuan bandar. Jadi supir mobil tersebut, kapan dia naik, kapan dia turun, tujuan dia mau kemana itu dilihat. Makanya dia ngikutin arah gerak bandar. Kalau di di saham kelihatan. Kalau di kripto paling kita hanya trace dari whale saja ya, kan tidak terlihat masalahnya. Kita bisa tracking pergerakan di blockchain itu, bisa ngelihat siapa sih yang beli banyak gitu ya. Paling itu saja sih yang ada pembelian banyak besar-besaran, nanti kelihatan di sana kalau kalian mau mencatat pelan-pelan. Ya memang itu adalah teknik, tapi saya susah yang ngikutin teknik bandarmologi karena datanya harus lengkap juga, harus paham betul ya. Nggak ada yang sempurna guys, tidak ada yang sempurna untuk metodologi itu. Nah, yang ketiga adalah technical analysis, adalah orang yang mengikuti jejaknya mobil. Kapan dia belok kiri, kapan dia belok kanan, kapan dia ke kiri terus, kapan kanan terus, apakah jalannya jol-jolan, apakah dia lurus, diem baik. Itu adalah orang yang ngikutin technical analysis. Saya termasuk orang yang suka dengan technical analysis. Kenapa? Saya lebih mudah saja gitu ya, simple lah gitu ya. Artinya saya cuma membaca pergerakan si supir ini, nyupirnya kemana sih gitu ya, jejaknya aja gitu ya. Jejaknya ini kan jejak masa lalu guys. Candle ini kalau ngomong weekly, di sini weekly berarti satu candle ini adalah 1 minggu. Itu adalah jejak yang ditinggalkan. Minggu kemarin ini naik, kemudian minggu ini turun. Nah, minggu besok naik apa turun? Ya kita hanya bisa mengkira-kira gitu ya. Semuanya juga kira-kira. Kan kita nggak tahu. Kalau kita ngelihat bandarnya, emang kita tahu bandar tuh mau kemana? Ya kita nggak tahu juga. Kita taunya bandarnya udah naik nih supirnya, saya harus beli dong. Karena supirnya naik ya kita beli. Karena kan kita ikut bandar, kita ikut market maker. Di kita ke bandar kayaknya kok gimana gitu ya.
bandar cabe Tengkulak lah, itu kita kan Tengkulak sebetulnya. Emang kita pergerakan Tengkulak ya Tengkulak, belinya murah jual mahal kan dia gitu. Makanya harga bergerak naik turun ya dia gitu. Mau busuk mau enggak, mau laku mau enggak, dia gitu. Kalau nggak ada bandar habis guys, mau barang-barang pertanian apapun nggak ada Tengkulak ya busuk lah gitu. Sama ini dalam kripto, dalam saham juga sama, bisa busuk kalau nggak ada bandarnya seperti itu. Makanya kita justru tercari yang ada bandarnya ya, karena mereka ada Tengkulaknya lah gitu ya. Kita hanya cuma nebeng aja. Kalau kalian mau ngikutin bandar, oh ini Tengkulak lagi pada beli nih, beli ya waktunya beli. Kenapa? Biasanya Tengkulak tuh belinya pada saat posisi murah guys, posisi murah dia akan beli, posisi yang remek-remeknya kita orang semua takut semua kan. Ya sama lah kalian kalau Tengkulak pada saat kalian di dunia real ngeliat Tengkulak tuh beli ini murah, beli ono murah, beli itu murah, justru yang begitu itu kan mereka yang beli pada saat posisi murah. Kita benci sekali kepada mereka, iya, karena mereka adalah kapitalis. Tapi kita sebetulnya bisa ngikutin cara mereka gitu ya. Kalau mereka sedang murah, mereka justru membeli. Nggak ada ceritanya guys, mahal dia beli nggak ada. Pada saat dia murah, mereka tuh beli pelan-pelan, namanya juga Tengkulak. Kalau musim gabah, ya dia embat semuanya dengan harga semurah-murahnya gitu. Itu begitu, saham juga begitu. Nah itu adalah metode yang diikuti. Kemudian fundamental ya tadi, ngelihat mobilnya bagus apa enggak. Kalau kita ngelihat di pertanian, kayaknya di Cianjur nih padinya bagus guys, bodinya bagus, rasanya enak dari dulu, pokoknya oke deh padi Cianjur tuh, itu fundamental guys. Atau misalkan kita ngelihat saham ya BCA, BCA di mana-mana besar, ATM-nya banyak, penggunanya banyak, ininya banyak, nggak ada masalah, keuangannya bagus, itu fundamental. Nah kalau teknikal ini jejak-jejaknya saja gitu. Artinya jejak itu kita ngelihat contoh misalkan ikut musim. Kalau di padi lah, oh musim lebaran biasanya itu harga beras naik, berarti kita harus membeli pada waktu sebelum bulan puasa. Itu jejak guys. Jejak tahun lalu pada bulan puasa naik loh. Makanya kita coba membeli dari sana. Sudah berapa bulan puasa naik? 5 kali. Oh 5 kali bulan puasa kok naik. Makanya itulah yang jejak kita ikutin. Nah dalam dunia kripto seperti ini ada nih jejak kan. Walaupun jejak itu bukan berarti kayak bacanya sama kayak beli beras ya, tidak gitu. Tapi di sini ada jejak-jejak technical analysis seperti ini. Karena kita hanya membaca jejak masa lalu gitu ya. Sama kayak orang berdagang, misalkan berdagang bakso. Biasanya pada hari Senin saya habis 10 mangkok gitu ya. Makanya ya kita tidak bisa tiba-tiba hari ini kita bikin 15 mangkok yuk untung-untungan gitu. Nah itu nggak begitu cara kerjanya gitu. Jadi kalau kita orang membaca masa lalu, pedagang apapun itu tahu persis ya. Tahu persis ya. Jadi kalau kalian yang baru kan bingung. Kalau kalian tanya ke tukang bakso yang sudah lama, dia tahu guys. Hari Senin bagaimana, hari Selasa bagaimana, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kan mereka udah tahu, udah paham benar dengan apa barang dagangannya. Nah, kita dituntut seperti itu. Kita dituntut untuk paham apa yang kita dagangkan. Kan kita beli lunsi, ya kita harus tahu dong barang kita nih apa gitu ya. Kapan, bagaimana, dan lain-lain seperti itu. Nah, tapi alangkah jauh lebih baik seandainya kalian bisa baca jejak, ternyata tahu bandarnya, ternyata tahu fundamentalnya, itu kan jauh lebih baik. Sama seperti kita beli beras, kita tahu ini beras mana, bagaimana mereka prosesnya, bagaimana gilingnya, bagaimana ininya di Cianjur seperti apa, dan stoknya seperti apa, bagaimana lain-lain. Kemudian tahu tengkulaknya mana, tengkulaknya A, B, C, D, mereka udah waktunya beli, kan itu jauh lebih baik. Kemudian jejaknya juga, oh tahun lalu begini, bulan ini naik, bulan ini naik. Itu kalau dikombinasikan kalian akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan profit dari sana. Itu saja sebetulnya guys. Kalau kalian cuman beli pipe pelek
tunggu besok, waduh turun, anjing, gue ditipu, gue rugi nih, jual. Ya, apa guys? Kalian mau apa gitu ya? Mau kaya cepat atau mau itu masang slot aja udah togel gitu, togel udah ketahuan guys, pasang 1000 dapat 10 juta loh, itu lebih menguntungkan daripada gini-gini. Janganlah kalau kalian kripto dan lain kripto saham forex tuh nggak bisa begitu, sama kayak dunia real. Jadi bodoh saja kalian. Kalau menurut saya tuh nggak usah, kalau nggak mau belajar, kalau cuman sekedar ini nggak usah deh ya, saya sarankan nggak usah. Tapi kalau kalian yang berminat mau ya monggo, tapi belajar. Kalian bawa ini ke dalam dunia real yang mudah kalian pahami. Dunia real kayak tadi aja itu. Bayangkan beras bagaimana, jualan bakso bagaimana. Seperti itu. Keuntungnya juga seperti itu guys. Keuntungannya juga seperti itu. Kalau kalian mau trading harian, dagang harian, maksimal kalau modal kalian 15 juta 20 juta, paling maksimal kalian dapat duit 100.000, paling top 500.000 kalau kalian sedang beruntung gitu ya. Dagang nih, dagang harian ya, bukan investasi. Kalau investasi kan kita beli hari ini, jual 5 tahun 10 tahun ke depan. Kita hanya milih, kemudian pilih, setelah oke, terasa kita sudah oke, pilih, beli dan tidur, sudah, lupakan. Udah itu saja, itu investasi namanya. Tapi kalau kalian berdagang, bawa otak kalian, bawa mindset kalian dengan perdagangan real dunia. Karena itu adalah satu-satunya cara buat kalian bisa bertahan di dalam dunia perdagangan seperti ini. Kalau kalian mikirnya kemana-mana, kelar aja sudah. Oke? Gue kadang-kadang gregetan aja sih guys ya. Begitu rugi teriak-teriak kemana-mana gitu ya, padahal lah ya sudahlah, begitulah guys ya. Di video banyak kalau kalian mau belajar pelan-pelan gitu ya. Terima kasih, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Bye bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.